Masih bersama dengan Cahya Raudoh, pada pagi hari ini kita akan terus membahas apa saja sebetulnya paket untuk perjalanan haji dan umroh bersama dengan Cahya Raudoh. Tadi sempat dijelaskan oleh Pak Wawan bahwa bagi Anda yang ingin membuka cabang di kota-kota lain, Anda juga dapat dibantu begitu untuk proses pembukaan cabangnya. Mungkin bisa diceritakan Pak, apa saja tahapannya jika mungkin para jamaah atau masyarakat juga tertarik untuk bekerja sama dengan Cahya Raudoh? Pada dasarnya pembukaan cabang itu insya Allah tidak ada beban apapun. Jadi tidak ada uang pendaftaran, tidak ada uang franchise dan lain-lain. Itu kita tidak meniadakan itu. Yang penting pertama pengajuan untuk membuka cabang, itu satu. Yang kedua ada tim survei kita untuk melihat apakah calon kantornya itu representatif atau tidak. Biasanya begini. Pertama minimal 30 meter persegi ruangan untuk pakai kantor. Yang kedua di jalan, walaupun bukan, maksudnya di pinggir jalan, walaupun bukan di pinggir jalan raya negara. Yang penting jalan dan bisa ada akses untuk parkir minimal 2 mobil. Ada pegawai minimal 1 orang, 2 dengan pimpinannya yang stay di tempat. Itu saja. Baik. Nah setelah itu kita langsung akan, karena kita punya sistem tersendiri, kita akan berikan pelatihan itu 2 harian lah paling juga, terus juga penerapan sistemnya. Selesai. Jadi tidak ada biaya apapun untuk dibayarkan ke kita. Jadi tidak tempat kemudian mengikuti pelatihan, insya Allah bisa langsung dan ada membuka pegawai ya, yang siap setiap saat untuk melayani. Itu saja. Jadi biaya-biaya lain tidak ada. Ke kita tidak ada biaya 1 sen pun. Yang penting terpenuhi aja syarat-syarat menjadi kantor itu di pinggir jalan. Ya, mudah diakses masyarakat, mudah diakses, begitu ya. Dan ada tempat parkir. Ya, tempat parkir itu. Wah, ini mudah sekali sebetulnya ya. Iya, sederhana sebetulnya. Sederhana sekali persyaratannya. Kemudian Pak Wawan, mungkin kita sedikit flashback begitu. Ada beberapa mungkin biro perjalanan haji dan umroh yang akhirnya kurang mendapat percayaan dari masyarakat. Beberapa waktu yang lalu kita tahu. Nah, bagaimana mungkin caranya atau tipsnya bagi masyarakat untuk memilih biro perjalanan haji dan umroh yang aman, yang tepat, dan memang sudah mendapatkan izin dari pemerintah? Seperti apa, Pak Wawan? Ya, persoalan umroh dan haji itu kan memang seksi ya, karena melibatkan uang yang tidak sedikit. Dan cerita penipuan di bidang ini memang selalu berulang dari tahun ke tahun ya. Kebetulan saya menjadi pengurus Ampuri, asosiasi sekaligus pengurus di forum komunikasi ini, memang berkewajiban untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Sebetulnya sederhana saja ya, kalau kita ingin melihat ciri-ciri travel haji dan umroh yang akan bermasalah ya. Yang pertama tentunya landasan hukumnya, travel tersebut harus punya izin. Harus punya izin, itu yang paling penting ya. Karena dengan punya izin itu kan ada guidance dari Kementerian Agama. Ya, setidaknya ketika dia mau memperpanjang izin atau dia juga ada kunjungan rutinitas dari Kementerian Agama, akan terlihat program-program dia kan ditanyakan. Nah, yang kedua, ini kan biayanya sebetulnya sudah terukur ya. Maksudnya terukurnya begini, tidaklah mungkin si travel tersebut bisa memberangkatkan dengan biaya yang sangat murah. Taruhlah misalkan di kisaran 14-15 juta. Nggak mungkin itu. Ya Pak ya, tidak itu mungkin. Harus kita antisipasi sejak awal kalau harganya sudah di bawah standar ya. Ketika ada sebuah travel menjual dengan harga yang murah, itu pasti akan bermasalah. Pasti akan bermasalah ya. Cuman masalahnya kapan terjadi dan pada siapa, itu kan lain cerita. Tapi pasti akan bermasalah. Karena biasanya begini, ketika ditawarkan biaya murah, itu yang awal-awal pasti berangkat. Tapi selanjutnya ketika jamaahnya sudah banyak, itu hanya pancingan saja. Dengan 14 juta bisa berangkat. Betul. Generasi pertama dia berangkat. Tapi karena jamaahnya setelahnya begitu kita tapi tidak setelah ada jaminan booming, ya. dia dikenal, untuk berangkat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, itu biasanya ada tempo. Jadi daftar hari ini, berangkat tahun depan. Kalau ada travel yang seperti itu pasti bukan mungkin lagi, pasti akan bermasalah karena dia biasanya menggunakan sistem Ponzi. Jadi yang berangkat dengan harga 14 juta satu orang itu disubsidi oleh yang daftar berikutnya. Makanya ada jangka waktu. tutup lubang, gali lubang, itu sebutan seperti itu kalau mungkin tutup lubang, gali lubang itu sama. Ini mah tutup lubang, buka empang.
Jadi sehingga akhirnya ketipu ya, Iya, tutup betul, lubang masih betul. mending. Ini yang satu berangkat itu sebetulnya dari biaya yang dua, bukan biaya dia sendiri, dia subsidi. Yang dua bisa berangkat tahun depannya karena dibiayai oleh 4. Iya, Makanya iya, sistem betul. Ponzi itu akan jalan kalau yang berangkat satu, yang daftar dua, kelipatan dua. Tapi kalau sudah yang daftar satu berangkat satu, dia akan terganggu. Oh, baik. Kita lihat Abu Tur, maaf ya, kita lihat First Travel, kita lihat ada Khalifah Rindu Ka'bah yang menjual 12 jutaan itu, ya pertama pasti berangkat. Tapi setelahnya Setelah ini yang kita itulah khawatirkan ya. Dan model seperti ini ada juga yang model investasi. Dia tanam daroh uang jamaah itu, ini kesalahan antara investasi jangka pendek dipakai kepada investasi jangka panjang. Maaf ya, ada sebuah travel yang dia tarik sebetulnya murah, dia simpan di investasi jangka panjang. Iya. Pada saat mau berangkat, ini nggak bisa ditarik atau uangnya bermasalah di investasi tersebut, akhirnya gagal berangkat. Jadi intinya di umroh dan haji yang saya rasakan semenjak saya ikut dengan orang tua dari tahun 90, waktu mengelola KBH itu sampai dengan saya kelola sendiri travel. Sederhana bisnis umroh dan haji itu yang penting niatnya benar saja udah. Niatnya benar. Niatnya benar. Kalau Jujur bahasa begitu ya. kalau bahasa Sunda mah tong luak liek lah. Jangan mengganggu uang jamaah dipakai kepada kepentingan yang lain. Itu yang paling Sudah penting, aja Pak uang Wawan. jamaah pakai. Terus juga jangan mengambil hak kita lebih dahulu. Betul. Selesaikan kewajiban dulu. Setelah musim umroh selesai, musim haji selesai, ada sisa dana yang ada di rekening perusahaan kita, itulah rezeki kita. Yang terbalik adalah kita ngambil dulu keuntungan. Astagfirullah. Ini Ngambil yang dulu harus keuntungan, dihindari ya. ternyata di lapangan banyak masalah sehingga tidak bisa tercover. Oke. Atau itu uang yang harusnya untuk beli tiket, beli hotel, terus dipakai untuk beli tanah, dipakai untuk beli kendaraan dan sebagainya. Betul, Beli tanah betul. nggak ada masalah sepanjang itu hasil sisa usaha. Betul. Bukan di awal. Bukan mengambil dari dana awal, jamaah begitu dana ya. jamaah awal. Iya, betul. Nah, semua kan dana jamaah masuk. Nggak apa-apa dipakai nanti beli kendaraan, beli mobil setelah Iya. selesai kewajiban. Yang terjadi adalah sebelum pemberangkatan duit ini pakai dulu untuk Iya, beli. Nah, betul. itu motif-motif yang biasanya Bagaimana kita menjaga kepercayaan jamaah ya. masyarakat. Karena kalau sekali sudah lancung ya susah untuk dipercaya lagi ya. Oke. Nah, ini baik. jadi penyakit ya. Iya. Makanya tapi dengan peraturan Menteri Agama yang terbaru ini, yang nomor 8 2018 itu, insya Allah sih sedikit banyak bisa menutup peluang-peluang orang untuk melakukan penipuan. Oke. Apalagi sekarang di tiap bandara kita sudah dapat informasi Kementerian Agama sudah membuat itu tempat khusus untuk penyeleksian orang-orang yang tidak punya izin itu terperiksa dengan sendirinya. Jadi sebelum berangkat insya Ya. Allah bisa Jadi mungkin terpantau ya langsung bagi oleh jamaah, calon jamaah sebetulnya sederhana. Pertama, tanyakan dulu legalitas. Tanyakan legalitas. Tanyakan legalitas. Dua, kan kita lihat recordnya. Recordnya, Record oke. orang tersebut, Baik. perusahaan tersebut, dan yang paling terpenting, lebih meyakinkan Ya, lagi, diskusi dengan Kementerian Agama setempat. Baik, Pak Wawan, kita masih akan terus membahas mengenai tema perbincangan kita pada pagi hari ini dan juga nanti akan membahas apa saja mungkin paket perjalanan umroh dan juga haji yang ada di Cahaya Raudhah. Tetap bersama kami, Rindu Baitullah akan segera kembali usai jeda.